The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Joel dan Ellie akan pergi ke Wyoming, tetapi dia mendapatkan sebuah hambatan dan tidak bisa melintas. Pada akhirnya Joel dan Ellie pun langsung melintasi kota untuk memutar, tetapi sayang sekali dia telah mendapatkan seseorang dengan keadaan terkapar. Padahal itu adalah jebakan. Hingga pada akhirnya mereka pun telah diserang oleh sekelompok orang yang sangat misterius. Disinilah baku hantam tidak bisa dihindarkan. Alhasil, di mana Joel dan Ellie, dia pun telah terpojok oleh seseorang dan diguyuri oleh peluru. Di mana Ellie harus bisa bergegas untuk bisa bersembunyi. Namun untungnya mereka telah berhasil lolos dari pertempuran tersebut. Singkat cerita, ketika tengah malam, akhirnya Joel dan Ellie pun bersiap-siap untuk bersembunyi di tempat ini, menuju ke sebuah lantai paling atas untuk bisa beristirahat. Namun dia telah terpojok oleh seseorang. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas sampai tuntas. Joel. Pada awal season 1 episode 5, kita akan diperlihatkan beberapa hari yang lalu. Seluruh warga yang ada di tempat ini telah meruntuhkan organisasi Fedra karena mereka menginginkan sebuah kebebasan. Seorang laki-laki yang bernama Henry dan adiknya Sam telah bersembunyi di tempat ini karena dia telah diburu. Oh, look at them. Did it make you feel better? Kemudian kita melihat Kathleen yang sekarang mencari Henry dan Sam berbicara kepada seluruh warga yang telah menjadi pengkhianat dan terus saja dipaksa. Where is Henry? Where is Henry? I guess they don't know. Kill them. He's with Edelstein. Edelstein was a collaborator? Setelah salah satu dari mereka angkat bicara karena Kathleen terus saja menyudutkan untuk membunuh mereka semua. Akhirnya Kathleen telah mengetahui di manakah Sam berada, tapi tepatnya mereka belum tahu. Akhirnya Kathleen langsung menyuruh kepada seluruh anak buahnya untuk bisa menyusul seluruh gedung sesuai dengan informasi. Burn the bodies. It's faster. Kemudian kita akan melihat Sam dan Henry, di mana kakak beradik ini telah berada di sebuah gedung yang menjadi sebuah pemburuan dari Kathleen dan konco-konco. Singkat cerita, Henry dan Sam telah bertemu dengan seorang kakek tua. Bersembunyi di sebuah atap bangunan, mereka telah mendapatkan sebuah persediaan makanan dengan perkiraan hanya untuk 11 hari saja. Kemudian si kakek mengatakan kepada Henry untuk selalu berjaga dengan adiknya. Karena sang adik yang bernama Sam, dia sangatlah ketakutan dengan kondisi seperti ini. Apalagi Sam, dia mempunyai sebuah penyakit tunarungu dan tidak bisa berbicara. Sampai suatu ketika, Henry yang terus saja berusaha, dia pun menghibur adiknya memberikan sebuah petlot gambar untuk bisa melukis. Singkat cerita, tidak terasa 10 hari kemudian, di mana mereka telah menghabiskan stok makanan yang ada di tempat ini. Sayang sekali si kakek yang sudah beberapa hari tidak kembali, akhirnya mereka pun telah berdebat. Sam yang sekarang sangat kelaparan, dia menginginkan makanan untuk bisa tetap bertahan hidup. Namun Henry yang sebagai kakaknya, dia pun langsung memberikan semangat dan melukis gambar sebagai pahlawan supaya menjadi seorang pemberani dan akan keluar dari tempat ini. Kemudian disinilah Henry yang telah melihat dari kejauhan ada baku tembak yang sangat menggelegar. Ternyata itu adalah Joel dan Ellie yang telah terhimpit oleh sekelompok anak buahnya Kathleen. Maka disinilah Henry yang telah mempunyai sebuah rencana untuk bertemu dengan Joel dan Ellie. Sehingga mereka pun telah mengikuti di manakah Joel sekarang sedang beristirahat, menodongkan senjata sebagai sebuah ancaman. Joel! You don't have to worry about what to say.
Sungguh tanpa diduga, entah apa yang dipikirkan oleh Henry, sehingga Joel dan Ellie telah ditodongkan senjata untuk bisa berbicara. Tetapi Ellie terus saja mengingatkan kepada Henry bahwa mereka berdua bukan orang jahat. Sampai suatu ketika, akhirnya mereka pun langsung melakukan negosiasi. Who are you? My name's Henry. I'm the most wanted man in Kansas City. Selang beberapa lama kemudian, ketika situasi sudah mereda, akhirnya mereka pun telah berbagi makanan untuk bisa memperkuat dan mempercayai satu sama lain. Kemudian Henry pun langsung memberikan sebuah pembicaraan supaya mereka bisa keluar dari kota ini dan akan menyusun rencana yang sangat matang ketika matahari sudah terbit. Welcome to Killer City. You always heard Casey Fedra was... Monsters, savages. Singkat cerita, keesokan harinya Henry langsung memberitahu bahwa dia adalah orang yang paling dicari di tempat ini karena telah membuat sebuah kesalahan. Tetapi Henry pun memberikan sebuah pilihan, dia mempunyai jalan keluar untuk bisa kabur dari kota ini. I show the way. You clear the way. Haven't heard that in a long time. Kemudian ketika mereka semua sudah setuju, di mana Henry langsung memberikan sebuah pemetaan untuk bisa keluar dari tempat ini. Satu-satunya cara yang bisa mendapatkan jalan terbaik adalah melalui terowongan. Tetapi sayang sekali mereka belum mengetahui di dalam terowongan tersebut apakah area yang sangat berbahaya. Walau seperti itu, kita semua belum mengetahui kalau belum bisa dicoba. Karena itulah satu-satunya jalan keluar. It's only shot. You need to get out of sight. Singkat waktu tanpa basa-basi, akhirnya mereka pun langsung menuju ke terowongan tersebut untuk bisa keluar dari kota ini dan tidak membuang-buang waktu. Setelah itu semua mereka pun langsung menyusur dari lorong demi lorong. Untung saja tidak ada satu orang pun terinfeksi. Sampai suatu ketika, akhirnya mereka pun telah menemukan sebuah ruangan. Sungguh tanpa diduga, di tengah-tengah terowongan bawah tanah terdapat sebuah area bermain untuk anak-anak. Diduga ini adalah sebuah sekolah yang telah digunakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian mereka pun langsung memutuskan untuk beristirahat dan menunggu malam. Oh, come on. Can we just rest here for a while? Yes! Come on, what's the back? Sambil bersantai di tempat ini, di mana Henry pun langsung menceritakan bahwa dia adalah orang yang sangat penting dan dicari oleh semua orang untuk bisa membantu kelompok Kathleen. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Kathleen yang sedang merenung sendirian. Tiba-tiba saja anggotanya langsung datang untuk bisa memastikan keadaan Kathleen supaya dia baik-baik saja. Ditakutkan Kathleen terinfeksi. Kemudian Kathleen langsung menceritakan kepada anak buahnya bahwa dia sangatlah bersedih hati karena keluarganya yang sudah dibantai oleh pasukan Fedra dan yang lainnya. Salah satu anggota yang paling berharga adalah Henry, tetapi dia malah menjadi seorang pengkhianat, menginginkan Henry kembali. We're with you. Good. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Akhirnya mereka semua langsung melanjutkan perjalanan tanpa menyalakan sebuah senter karena ditakutkan ada seseorang yang telah mengintai. Ketika sedang bercengkrama, mereka pun langsung dikagetkan. Lalu tiba-tiba, What are you doing? Get the fuck out of here! Stay here. What? sungguh tanpa sadar, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah membidik mereka semua dari kejauhan. Di mana Joel langsung mengatakan kepada Ellie bahwa dia akan menyergap dari sisi belakang supaya mereka bisa diselamatkan. Dengan mengendap-endap akhirnya Joel pun terus saja masuk ke dalam sebuah menara untuk bisa memastikan keadaan. Tanpa basa-basi, Joel pun langsung membunuhnya. Put the gun down. That's all you have to do. Sungguh tanpa diduga, ternyata seorang kakek tua yang telah menembakinya.
Tiba-tiba saja sekelompok Caitlin yang telah dihubungi oleh orang tersebut langsung datang. Situasi pun semakin genting, di mana kelompok Caitlin bersama para konco-konconya yang telah datang menodongkan senjata, sehingga Ellie dan teman-temannya pun sekarang sedang terpojok. Caitlin yang mengetahui keberadaan Henry untuk bisa keluar dan menyerah saja, tetapi Henry yang sekarang melindungi adiknya, dia tidak mau bekerja sama dengan Caitlin dengan tanpa alasan apapun. Sehingga ketika ingin menjadi yang seperti itu, akhirnya Henry pun langsung keluar untuk menyerah. It ends the way it ends. Sungguh kejadian yang sangat memilukan. Untung saja Henry, Joel, Ellie, dan Sam telah berhasil lolos dari tempat ini. Mereka keluar dan menyelinap ke dalam sebuah tempat. Selang beberapa lama kemudian, dalam perbincangan yang sangat panjang, mereka pun langsung memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di tempat ini, memerintahkan kepada Sam dan Ellie untuk segera tidur karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang besok pagi, dan di mana Henry menutup pintu. Namun ketika Henry pergi, ternyata Ellie dan Sam masih saja melakukan obrolan yang sangat panjang di malam yang sangat kelabu. Mereka terus saja berkomunikasi menggunakan tulisan dan mengenal satu sama lain. Namun pada akhirnya ternyata Sam telah tergigit. Melihat hal seperti itu, akhirnya Ellie pun menjadi panik dan dia pun malah memperlihatkan bahwa dia pun kebal terhadap virus tersebut. Dan Ellie pun langsung membuat tindakan mengambil pisau untuk menyayat kulitnya supaya darahnya bisa masuk ke dalam bekas gigitannya Sam, dengan alasan supaya Sam bisa sembuh. I promise. Singkat waktu tak terasa ketika di pagi hari di mana Ellie malah ketiduran. Melihat Sam yang sekarang sedang duduk di atas kasur dan akan menyapanya. Lalu tiba-tiba Easy. What did I do? sungguh tanpa diduga, akhirnya Joel dan Ellie pun langsung mengubur jasad mereka berdua karena memang ini adalah sesuatu yang paling mengharukan, di mana kakak beradik yang terus saja berjuang, mereka akhirnya mati. Which way's west? Let's go. Sayang sekali season 1 episode 5 harus berakhir di tempat ini. Emang film yang sangat mengharukan.
sekelompok para monster orang-orang yang sudah terinfeksi sejak lama dan mereka telah melakukan evolusi yang sangat gempar sekali sehingga penyerangan telah terjadi dan ini menjadi sebuah film yang sangat menakutkan. Mereka semua yang sekarang berjuang untuk bisa keluar dari situasi yang paling berbahaya. Apakah Joel dan Ellie akan bertemu dengan seseorang untuk bisa mendapatkan sebuah solusi? Yang jelas kita akan saksikan di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.